Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Lanjutkan ngaji tentang kitab haji, yakni tentang bersedekah kepada pengemis ketika kita di tanah suci, baik itu di Makkah utamanya ataupun di Madinah. Dan pada hari-hari tasyrik, ketika orang berkumpul kemudian berjalan, ya, di samping kanan kiri jalan itu ada pengemis. Nah, dan juga bagi kita yang di tanah air, yakni tentang bagaimana kita merasa cukup. Jadi sebenarnya kekayaan itu bukan materi sesungguhnya. Dalam kajian ini, kekayaan itu adalah kekayaan batin. Seorang yang miskin bisa jadi dia kaya karena dia memberi apa yang dia punya. Dia memberi 1.000 atau 2.000, itu adalah bukan 1% atau mungkin sekian persen dari hartanya, tapi bisa jadi itu adalah semua hartanya dia berikan. Dan itulah wujud bukti bahasanya kekayaan itu bukan hanya dimiliki oleh orang kaya, tapi kekayaan itu dimiliki oleh siapa saja yang batinnya ini kaya, cukup, merasa cukup karena dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina 'anil kasratil arad walakinal ghina ghinaun nafs. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, akan tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Laisal ghina ghinaun 'anil arad walakinal ghina ghinaun nafs. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah semata-mata diukur dengan jumlah harta, namun dilihat dari kekayaan atau kelapangan hati untuk ikhlas berbagi. Bisa kita lihat di dunia ini, bahasanya ketika orang memiliki harta yang banyak menurut orang lain, punya rumah megah, mobil mewah, tabungan melimpah, punya pekerjaan yang wah, tapi masih korupsi, tapi masih memanipulasi, tapi masih merasa kurang dan ingin menambah kekayaannya supaya bertambah. Ini yang terjadi. Dan inilah justru jebakan dunia, kegemerlapan dunia ini yang kadang-kadang menipu kita sehingga hati kita menjadi sempit, hati kita menjadi miskin, termiskinkan oleh ambisi kita atas harta. Yang kedua, percayalah hati kita dengan senantiasa mengingat Allah. Perkayalah hati kita dengan senantiasa mengingat Allah. Jadi jalan supaya hati kita menjadi kaya ini adalah mengingat Allah. Jadi setiap menit, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap langkah kita ini dalam rangka kita kayakan dengan cara mengingat zat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur, mengucap, memahsucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Yang ketiga, tanda-tanda syukur yang paling gampang dilihat dari hati yang mudah berbagi. Jadi supaya kita ini lebih jos lagi dalam mengingat Allah, di dalam kita memperkaya hati kita adalah kita berbagi. Sedikit, 2 dikit, 3 dikit. Ya. Jadi kalau kita berbagi, membiasakan, maka hati kita akan menjadi kaya. Akan terbentuk menjadi karakter, kalau sudah jadi kebiasaan, akan terbentuk menjadi satu semangat, akan terbentuk menjadi satu frame of mind atau kerangka berpikir kita. Bahasanya kita itu kaya. Bahasanya kita itu kaya. Kita itu cukup. Kita itu lebih. Dan syukur itu akan ditambah
keberkahan, ditambah kenikmatan, ditambah juga dari sisi materi ataupun imateri yang Allah berikan. Berbagi, ya, sehingga kita dalam masyarakat Jawa mengatakan syukuran dalam bentuk berbagi makanan dan hadiah-hadiah. Ini lebih baik daripada kita meninggikan pagar rumah kita. Bagi jamaah haji, akan banyak menjumpai pengemis di jalan-jalan menuju masjid. Mereka pada umumnya datang dari negara-negara benua Afrika, ya. Nah, saya alami. Jadi baik sekali mempersiapkan bekal, satu rial, kalau bekal kita terbatas, sebelum berangkat ke masjid, dengan membawa pecahan uang rial guna bersedekah. Supaya kita melatih, jadi pulang dari tanah suci, ini kita terbiasa untuk memberi. Yang keempat, apakah untuk bersyukur itu perlu menunggu kita mendapatkan harta materi yang banyak? Tentu saja tidak. Sebab harta utama kita adalah kesehatan jasmani dan rohani. Harta utama kita adalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Saya menyaksikan bagaimana orang yang kaya raya, Windsor-nya Inggris, Kate Middleton, itu sedang sakit kanker. Anak penyanyi hebat, siapa yang menyanyikan itu, Celine Dion, juga sedang sakit parah. Jadi harta yang terpenting, terutama bagi diri kita adalah kesehatan jasmani rohani. Sehat jasmani kita bisa beribadah, rohani kita nyantol dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesehatan yang utama. Sehingga keluarga yang hangat, tetangga yang baik, rasa aman, dan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Jadi satu nikmat itu bukan hanya diukur dari standar materi terlihat, lebih banyak nikmat yang imateri. Rasa aman, keluarga yang bahagia, anak-anak yang berota'ayun, yang menyejukkan pandangan, istri yang solihat, yang taat. Ini harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga. Keluarga kita itu harta yang sangat berharga. Yang kelima, sehingga hati yang bersyukur akan ditambahkan kelapangannya, akan dikaruniai kedudukan yang mulia, sebagaimana kedudukan Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, serta penghulunya Nabi yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dengan giat sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan surga Firdaus, diberikan jalan keluar atas segala permasalahan, diberikan umat yang banyak di akhir zaman. Nah, keutamaan-keutamaan hamba Allah yang bersyukur. Di standar kaya itu laisa ghina anil aradi walakin ghina nafas. Tapi kekayaan itu bermula sesungguhnya adalah kelapangan hati untuk berbagi. Selamat berbagi, saudaraku dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti bisa berikan hidayah dan inayah pada kita sekalian, untuk kita sekalian muslimin semuanya, untuk dapat berbagi dan memberi setiap waktu, kesempatan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.